Surat Ali Imran ayat 20 ya. 21. 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع مؤلف الكتب خصوصا إلى الشيخ جلال الدين وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما أن الله يلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Innal ladzina tamanstuna wong akeh yakfuruna kang padha ngufuri sapa alladzina ngupurine mau bi ayatillahi kelawan pira-pira tetengere kekuasaane Gusti Allah wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina wa la yaqtuluna wa fikiraatin lan iku ing dalem wacan siji yuqatiluna utawi dawu yuqatiluna. Dalam qiraah yang lain tidak yaqtuluna tapi yuqatiluna kang padha patan binaten sapa alladzina mateni annabiyina ing pira-pira nabi bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina ing wong akeh ya'muruna kang padha perintah sapa alladzina bil qisti kelawan adil ay bil adli kelawan tawa kelawan adil minan nasi saking menungso wahum utawi alladzina yakfuruna itu wahum utawi alladzina yakfuruna iku al yahudu wong yahudi ruwiya dan riwayataken yen annahum tamanstuhune alladzina yakfuruna iku qatalu padha mateni sapa alladzina yakfuruna salasatan ing wong telu wa arba'ina lan 40 apane nabiyan nabine
Fanahahum mongko nuli nyegah ing salasatan wa arba'ina sapa mi'atun wong 100. Fanahum nuli nyegah ing salasatan wa arba'ina sapa mi'atun wong 100 wa sab'una lan 70 min ubadihim saking pira-pira ahli ibadai alladzina saking piro-piro ahli ibadah alladzina faqatalum nulimateni sapa alladzina yakfuruna ing mi'atah wa sab'una min yaumihim saking dinane salasatan wa arba'ina min yaumihim saking dinane salasatan wa arba'ina. Jadi innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Orang-orang Yahudi zaman dahulu itu sudah melakukan pembunuhan, membunuh para nabi. Diceritakan yang dibunuh para nabi itu adalah sampai 43. Kan jumlahnya nabi kan banyak ya, sampai ratusan ribu. Jumlahnya rasul itu 313. Lah para nabi yang dibunuh jumlah rasul 313 dan jumlahnya rasul dan nabi yang wajib diketahui ada 25. Lah para nabi terdahulu yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu sebanyak 43. Kemudian para pengikutnya nabi yang dibunuh dari 43 itu membunuh kembali orang-orang Yahudi itu. Siapa mereka yang membalaskan pembunuhan itu adalah 170 para pengikut Nabi yang dibunuh tadi 170. Makanya kan redaksi dalam ayat Al-Quran yang lain itu tidak wayaktuluna wa yuqatiluna, karena memang ketika terjadi pembunuhan ada yang membalas untuk dibunuh, terjadi saling membunuh. Artinya apa? Bahwa memang di dalam kekuasaan, baik yang terkait dengan kekuasaan agama, apalagi kekuasaan dengan terkait kekuasaan wilayah, dalam hari ini negara, kerajaan dan sebagainya, itu sangat berpotensi saling memperebutkan kekuasaan. Akhirnya jalan pintasnya untuk bisa mengambil alih dengan cara membunuh, saling membunuh. Untuk cara menghentikan, kalau dalam tokoh agama, biar tidak menyebarkan ajarannya dengan cara bunuh-bunuhan. Ini terjadi semenjak dulu. Maka ketika periodisasi Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi, ulama sepakat Kanjeng Nabi meninggal dalam keadaan sakit. Walaupun ada pendapat yang sangat-sangat lemah, dan ini tidak boleh diyakini oleh umat Islam, Kanjeng Nabi meninggal dibunuh. Ada, tapi ini sangat-sangat lemah. Tapi semua sepakat ulama Kanjeng Nabi meninggal sakit. Tapi periode setelah Kanjeng Nabi
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan bahkan sampai Sayyidina Ali, kematiannya itu memang dibunuh sangat tragis. Jadi pembunuhan ini terjadi di wilayah manapun, jangankan di wilayah kekuasaan, di wilayah agama pun itu sangat rentan. Nah, maka kalau sekarang semisal terjadi sikut-sikutan di antara umat Islam, ada kiai diteror, bahkan dibunuh, tokoh agama, penceramah, ya memang karena sejarah akan terus berulang seperti itu. Itu resiko yang diambil dari pembunuhan-pembunuhan seperti ini. Apalagi kalau sudah wilayah masuk politik yang haus akan kekuasaan. Jadi untuk melenyapkan musuhnya, ya satu-satunya jalannya sangat mudah agar tidak muncul kembali dengan cara dibunuh. Jadi tidak usah heran, makanya lalu ada hukum Islam, ada hukum Barat katakanlah yang masuk menghakimi orang yang membunuh. Memang pembunuhan itu ya sudah terjadi di mana-mana. Maka kalau ada orang membunuh secara sengaja dikisos, dibunuh lagi. Di Indonesia juga demikian, walaupun menyerap KUHP Barat, Belanda, tapi kalau pembunuhan itu terjadi secara sengaja, pembunuhan itu terjadi secara direncanakan, maka hukumannya dengan dibunuh kembali, diancam di hukuman mati. Tapi kan melalui sidang, kadang ya sidang nggak bisa dikendalikan. Sehingga kalau ada terjadi pembunuhan, kemudian tidak terbukti, kemudian pembunuhan berencana, hukumannya ya menjadi tahanan. Demikian itu. Jadi hal itu ya lumrah terjadi. Jadi untuk mempotong kompas. Jadi kalau sudah tokoh agama dibunuh, akhirnya kan sudah otomatis syiar dakwahnya itu terhenti. Fabashirhum mongko bebungau sira ing alladzina yakfuruna, monggo bebungau sira ing alladzina yakfuruna, a'limhum tegese meruhno sira ing alladzina yakfuruna bi adzabin kelawan siksa alimin kang laraaken, ai muklimin tegese kang laraaken. Wa dzikrul bisyarati utai nuturaken bebungah iku nahakum geguyu, geguyu sapa Allah, nahakumun geguyu bihim kelawan alladzina yakfuruna, wa dakhalat lan manjing opo alfa alladzina yakfuruna ya, wa dakhalat lan manjing bi azabin, itu dakhalat manjing opo alfa bi azabin fi khabarin ing dalam khabar inna. Jadi bi azabin wabasyirhum iku bi azabin kelawan siksa alimin kang laraaken, fi khabari inna kelawan khabari inna, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna, itu lisabahin krana oleh nyerupani, lisabahin krana oleh nyerupani, lisabahi ismiha krana oleh nyerupane isime inna al mausula kang dadi wasal, kang dadi mausul bisyarti kelawan syarat. Jadi innalladzina kemudian khobarnya dengan menggunakan huruf jar, karena innalladzina yakfuruna itu diserupakan dengan isim mausul yang menjadi syarat. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi dijadikan fabasyir, maka berilah kabar gembira. Itu apa maksudnya? Karena untuk memberikan informasi yang valid, memberikan informasi yang betul-betul menguatkan hatinya umat Islam bahwa mereka yang membunuh atau yang memerangi
umat Islam yang menghalang-halangi dakwah umat Islam itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina yakfuruna iku alladzina wong akeh habitat kang lebur ai batolat kang lebur apa amalum pira-pira amale alladzina ai tegese perkara amilu kang lakoni sapa alladzina min khairin saking bagus ka sedekatin kaya sedekah wasilati rahimin lan silaturahim lebure mau fid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Jadi orang-orang yang kafir yang tidak iman habitat a'malum fid dunya wal akhirah, seluruh amal-amalnya terputus. Jadi walaupun semisal ono wong non muslim lagi viral ya, viral di media sosial, masjid musola dibangun oleh non muslim di Makassar, megah mewah, sebaik apapun kalau kunci la ilaha illallah itu tidak dimiliki, maka kebaikan yang ada di dunia itu tidak akan berpengaruh terhadap timbangan akhirat. Jadi masih wong non muslim iku apik seapi-api tidak akan bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Ya biarkan mereka nyumbang ini, nyumbang itu, buat ini, buat itu, untuk walaupun itu kepentingan muslim. Secara sosial baik terhadap tetangga. Secara sosial mungkin bisa menjadi senada dan siram untuk orang muslim, tetapi kebaikan mereka itu tidak akan berpengaruh terhadap timbangan di akhirat. Habitat amalum, seluruh amal kebaikannya tidak akan berguna. Fala tidak ada mongko ora kawilang-wilang iku maujud biha kelawan amal. Fala tidak ada mongko ora kawilang-wilang iku maujud biha kelawan amal li adami syartiha krana ora anane syaratnya amal. Maka tidak akan berpengaruh terhadap timbangan karena tidak ada atau tidak mencukupi syarat. Syaratnya amal diterima itu adalah muslim Islam. Jadi kebaikannya itu ya hanya untuk dirinya sendiri. Wa ma lahum lanorono iku kaduwe lan orono iku kaduwe alladzina habitat a'maluhum lan ora iku habitat amaluhum min nasirin utahe wong kang nulungi min nasir utahe wong kang nulungi mani'ina tegese pira-pira kang nyegah minal adzabi saking azab saking siksa wis gak ana sing sok nulungi nabi-nabinya juga gak bisa nulungi misal Nasrani agamanya nabinya Isa Nabi Isa gak bisa walaupun agamanya Nasrani yang dulu nabinya Isa Nabi Isa tidak bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Makanya besok itu kan nabi-nabi ketika di akhirat kemudian dikumpulkan para nabi-nabi itu, kemudian umat-umat mereka itu pada minta pertolongan. Umatnya Nabi Isa, ya Nabi Isa berilah kami syafaat, ya Nabi Musa berilah kami syafaat. Mereka akan menolak untuk memberikan syafaat karena apa? Yang berhak memberikan syafaat adalah Gusti Kanjeng Nabi. Ketika datang ke Kanjeng Nabi, kamu hidup di zaman Nabi, ternyata tidak iman terhadap Nabi, bahkan berbuat maksiat, ya tidak akan memberikan syafaat. Ya, jadi tidak ada gunanya. Ya mereka-mereka yang agamanya samawi kayak agama Nasrani, agama Yahudi, itu kan punya nabi tersendiri-sendiri sebelumnya. Itu tidak akan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi selagi tidak iman terhadap Kanjeng Nabi. Aimani ina tegese pira-pira kang nyegah minal azabi saking siksa. Alam taro notoh ora ningali sira. Aitan dur tegese ora ningali sira ilal ladzina marang wong akeh. Ilal ladzina marang wong akeh utu kang den wei, kang den paringi sapa alladzina. Kang den wei itu paringi sapa alladzina nasiban ing dumduman. Nasiban ing dunduman hadzan tegese dunduman bagian minal kitab saking kitab ayat Taurat tegese kitab Taurat yat'una hale den aja-aja
sapa alladzina utu yud'auna halidin aja sapa alladzina utu halun iku dadi hal yud'auna hale ila kitabillahi marang kitabe Allah ila kitabillahi marang kitabe Allah li yahkuma supaya yen to ngukumi apa kitabillah supaya sebab yen to ngukumi sapa kitabillah bainahum ing dalam antarane kitabillah summa yatawalla nuli padha mengo nuli padha mengo yatawalla farikun sapa farikun pantan yatawalla nuli padha mengo sapa farikun pantan minhum saking alladzina minhum saking alladzina wa hum utawi fariqun iku mu'riduna pira-pira kang mengo pira-pira kang mengo ngan an qabuli hukmihi saking nerima hukume kitabillah saking nerima hukume kitabillah nazala tumurun opo ayat alam taro ilal ladzina utu nasiba nazala tumurun opo ayat alam taro ilal ladzina utu nasiba fil Yahudi dalam martelakan Yahudi zana kang zino sopo Yahudi zana kang zino minhum saking Yahudi zana kang zino minhum saking Yahudi sopo isnani wong loro fatahakamu mukon jaluk hukum sopo al Yahud fatahakamu mukon jaluk hukum sopo al Yahud ilan Nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahakama nuli ngukumi sopo kanjeng Nabi fahakama nuli ngukumi sopo kanjeng Nabi alaihima ingatase isnani alaima ingatase isnani birrasmi kelawan dan ranjam dipukul fa'abau nuli nyegah sopo al yahudu faji'a nuli den tekani apa bitaurati taurat nyegah atau emah sopo al yahudu faji'a nuli den tekani apa bitaurati taurat fawujida moko den temu apa hukum ranjam moko den temu apa hukum ranjam fiha ing dalam Taurat farujima moko den ranjam sapa isnani faghadibu nuri muring-muring sapa Yahud alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika meminta hukum kepada kanjeng Nabi dan hukum itu merasa berat, gak terima. Padahal hukum itu sudah ada di kitab Taurat, kalau ada orang yang zina, maka dilempari batu, diranjam. Ya aslinya hukum-hukum Islam ini meneruskan dan melengkapi. Jadi kitab hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini terdapat mayoritas hukum. Hukum di dalam Al-Quran ini mayoritas di 10 juz pertama. Di tentang hukum-hukum Allah. 10 juz pertama itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukum-hukum Allah di 10 juz pertama. Nah, ketika diminta hukum dan ditunjukkan sebagaimana dalam Al-Quran, mereka gak terima. Loh ning Taurat loh no, wong sing zina iku hukumannya adalah diranjam. Ya akhirnya mau nggak tahu mau kalau memang taubat ya diranjam, harus dilempari batu. Jadi sebenarnya mereka itu tidak menerima ya karena tidak kuasa untuk mengaplikasikan hukum ranjam itu. Lalu apakah pertanyaannya hukum ranjam kemudian di negara Islam khususnya atau di negara kayak Indonesia ini yang mengadopsi dari beberapa hukum itu masih istilahnya cek pantas atau tidak gitu. Maka untuk mengaplikasikan hukum ranjam ini memang efek jera itu adalah tujuan utama. Jadi cek gak ngelakoni maneh diranjam. Tapi di Indonesia tidak berlaku. Hanya kalau semisal ada yang ketahuan melakukan hubungan badan dan bukan di luar atau di luar pernikahan, maka diproses
Bahkan tidak ada hukuman yang memang menjerakan. Kadang hanya di penjara, bahkan kadang hanya diproses pembinaan. Itu makanya kenapa maksiat berupa zina itu sulit dihancurkan di Indonesia ini. Nah itu. Jadi hukumnya memang berat, harus dirancam, dilempari batu, dipendem terus dilempari batu, dipendem separoh, dilempari batu. Nah orang-orang Yahudi nggak terima. Hukuman ranjam ini berlaku di mana? Ya bagi negara-negara yang masih memperlakukan hukum ranjam masih ada. Di Indonesia pun kan juga masih ada kayak di hukum spesial di Aceh ya, dipecut, diranjam dan dipertontonkan di depan muka umum akhirnya menjadi jerah. Dan ini kadang ono kasus sing kabupaten itu juga nggak selesai. Ya. Naudzubillah ya. Dosa besar. Zalika utawi mengkono-mengkono at-tauliyah wal i'rad atau itu loh. Tsumma yatawalla ila akhirih, tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Zalika ta mengkono-mengkono tsumma yatawalla fariqum minhum ila akhir ayat ayat tawalli wal i'radi. Ayat tawalli wal tegese tawalli mengo saking nerimo hikmah wal i'radi lan majlisnya Kanjeng Nabi. Bi annahum iku bi annahum gambare kelawan temestune Yahud, gambare kelawan temestune Yahudi iku qalu ngucap iku qalu padha ngucap sapa Yahudi qalu sapa Yahudi ai bisa babi qaulihim kelawan sebabe ucapane Yahudi lan tamassana ora bakal ngenani ingsun apa anaru neraka illa ayaman angin pira-pira dina makdudatin pira-pira kang den wilang-wilang makdudatin pira-pira kang den wilang-wilang arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane muddata ibadati abaihim ing dalem mangsane ibadahe pira-pira bapake Yahudi ing dalem mangsane ibadah pira-pira Yahudi al ijla ing pedet mas summa tazuru nuli ilang apa nar anhum saking Yahud anum saking Yahud wa gharrahum lan bujuk ing Yahudi dan bujuk ing Yahudi fi dinihim dalam agamane Yahudi muta'alliqun iku kang ta'alluq hubungan biqauli kelawan dawe Gusti Allah apa makanu yaftarun ayat makanu yaftarun apa ma perkara kanu kang ana sapa Yahudi iku yaftarun padha goroh sapa Yahudi min qaulihim saking pengucap Yahudi bidzalika kelawan mengkono-mengkono kita billahi liyahkuma bainahum di atas saking mengkono-mengkono rupane dzalika mengkono-mengkono kita billahi liyahkuma bainahum. Jadi memang mereka itu sangat pede. Orang-orang yang beragama Yahudi itu sangat pede bahwa mereka mengatakan lantamassanan naru illa ayyamam ma'dudan. Besok itu kami akan disiksa sebentar kok, hanya 40 hari. Selama mereka menyembah sesembahannya berupa lembu, ya mereka itu akan dijamin masuk surga dan disiksa hanya beberapa hari. Nah ini menjadi perhatian bagi kita ya. Jadi kadang ada sekelompok Islam yang
mengobrol tentang keberadaan surga. Jadi hal seperti ini memang sudah terjadi juga zaman dulu, zaman Yahudi, zaman Nasrani. Ketika agama itu sudah dikuasai oleh bukan pengikut aslinya, jadi Yahudi yang aslinya pengikutnya Nabi Musa, kemudian berbalik menjadi memusuhi Allah lagi. Nasrani juga seperti itu, yang asalnya pengikutnya Nabi Isa, yang kemudian juga para pengikut-pengikutnya sudah berbelok dan memusuhi Islam kembali. Itu karena apa? Motifnya karena memang mereka itu dijanjikan dengan ibadah yang sangat mudah, balasannya itu sangat kuat, dan jaminannya itu jaminan masuk surga. Ini juga harus hati-hati ya. Kita banyak juga mendengar kelompok-kelompok muslim yang dalam tanda kutip sesat. Akhirnya mereka itu menghalalkan ini yang semestinya diharamkan. Atau kalau tidak menghalalkan ini, mengobrol janji. Semisal nanti kalau persiapan sebelum amalan-amalan ini kemudian dijadikan sebuah media untuk menarik anggota. Cek seneng. Kamu punya dosa apa? Ini gampang diampuni. Tinggal bayar sekian. Ada kelompok-kelompok Islam seperti ini, masih ada. Dan ada di sekeliling kita. Nah, ini juga hati-hati karena apa? Ketika ada sekelompok Islam khususnya yang menjanjikan tentang mudahnya surga. Wis kok gampang kok semisal gak sholat sekian puluh tahun pun sampean bayar sakmene. Kan kayak di agama lain kan ada pengakuan dosa kemudian bayar sekian. Selesai dosanya. Itu jangan sampai ditiru oleh umat Islam. Ya betul ada memang ganjaran-ganjaran yang imbal balik kayak semisal puasa Arafah, puasa Tarwiyah yang menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Itu juga jaminan, tapi bukan berarti ketika seseorang melaksanakan itu lalu selesai, gak poso, gak dikodoni semisal. Ini kadang hati-hati. Kiai-kiai kita tetap kalau ada, semisal ada, walaupun kan kayak sampean kan tahu puasa Arafah, puasa Tarwiyah, pahalanya seperti apa? Menghapus dosa sebelumnya, 1 tahun sebelumnya menghapus dosa. Lah, pahala-pahala seperti itu hanya sifatnya itu penguat. Nah, ono dosa-dosa cilik, ikut dihapuskan dosanya. Tapi kalau dosanya dosa besar, atau dosa yang dosa itu harus dipenuhi kewajibannya, maka harus dipenuhi dulu kewajibannya. Nah, ini kan sering tak cerita bolak-balik caranya taubat itu ada 3. Taubat sing hubungannya karo kewajiban Gusti Allah, berarti taubatnya tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan hanya sekedar puasa. Kalau kewajiban ninggal no sholat, ninggal no poso, ya kudu dikodoni. Kodonya seperti apa? Ya semampunya seperti apa ya apa caranya? Ono dene kok semisal sudah setengah mengkodoni lalu sudah diambil cabut nyawanya, ya urusannya tinggal Gusti Allah. Tapi ada usaha untuk mengkodoni seluruh amalan-amalan yang ditinggalkan sebelumnya. Ono kalane sing paling gampang, dosa sing hubungannya karo maksiat, cukup taubat. Tahu nglakoni dosa gede, cukup taubat. Tahu nglakoni dosa cilik, cukup taubat. Taubat marang Gusti Allah, gak nglakoni apa-apa, terus wedi maring ngene, selesai. Wis iku gak anu gantine. Kalau misal pengen lebih barokah, pengen lebih ganti, gak masalah. Semisal taubatnya ditandai dengan syukuran, dengan sodako, dengan amal baik. Itu lebih baik. Dengan membaca Al-Quran. Itu juga bagian dari rangkaian taubat. Sono kalane sing hubungannya karo menungso. Karo menungso itu tuh juga harus dilibatkan dengan siapa ia berdosa.
tahu nglarakno atine si A. Ndungone marang Gusti Allah, ya Allah saya bertaubat. Saya nggak akan mengulangi nyelatu si A lagi, nglarakno si A lagi. Nek si A nek gak tahu dijaluki sepuro, ya gak bakal diterima taubatnya. Karena apa? Syaratnya dibuka taubatnya, di samping nyuwun Gusti Allah, nek hubungannya karo menungso, berarti itu hakul adami. Kalau sudah hakul adami, ya harus minta keikhlasannya. Podo karo semisal njukuk duit, podo utang semisal podo. Kalau pengen tobatnya diterima, ngambil uangnya itu, yo ngakoni. Besti winginane tahu tak silihi durung tak balekno. Lah ngono lah apa sih? Tahu tak nyilih tapi durung tak balekno. Bahasane halus. Asline yo njupuk. Lah iku yo termasuk syarat diterimanya taubat. Winginane kaya mau aku disilihi, diutangi, saiki tak njaluk sepuro, gak esok nyaur. Ya apa nek diikhlasno. Lah ngono kan berarti harus meminta keikhlasan karena itu hukum hakul adami. Nah itu seperti itu taubat itu ya. Nah wis jadi kalau semisal ono sing nawani wis kabeh diampuni sementing kok yo kadang yo ngapunten wong sing duwe travel terlalu berlebihan kadang oleh ceramah. Wah semua kita al umratu ilal umratu kafaratu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah semua. Sampean tahun ini umroh maneh ben umroh maneh dosane kabeh luntur amin. Gak dijelasno dosane apa dhisik sing diampura iku. Dosa apa dulu yang diampuni oleh Kanjeng Nabi itu? Dengan hadis satu umroh dengan umroh yang lain itu menghapus dosa. Jadi harus tahu. Jadi kalau hubungannya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan kita wajib menunaikan ya ditunaikan dulu baru selesai. Tapi kalau nggak bertunangan kayak semisal dosa-dosa sing nggak ono hubungannya karo hakul adami, dosa-dosa sing nggak ono hubungannya karo kewajiban, ya kalau itu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup ditambah dengan sodako, membaca Quran ataupun amal ibadah yang lainnya. Ya itu. Jadi sekali lagi memang kalau berhubungan dengan surga itu tidak serta-merta orang itu harus selesai dengan harta benda. Tidak serta-merta selesai dengan harta benda. Banyak ini, makanya kadang orang ngiklan ke golongannya itu dengan cukup dengan membayar. Ini bahaya. Fakaifa nuli halika ya apa? Fakaifa nuli halika ya apa? Iku halika ya apa haluhum utawi tingkai Yahudi. Halum utawi tingkai Yahudi idza jama'nahum ing dalem nalikane ngumpulaken ingsun ing Yahudi. Ing dalem nalikane ngumpulaken ingsun ing Yahudi. Liyaumin ing dalem siji dina ai fi yaumin ing dalem siji dina la raiba kang rono mamang iku maujud syakka tegese mamang iku maujud fi dalam yaum huwa utawi yaum iku yaumul qiyamati dino kiamat. Jadi mereka itu nanti akan merasa tertipu, diperlihatkan besok. Janji-janji palsunya itu akan dibuka semuanya. Amal-amal ibadah akan dibuka semuanya. Bahkan mereka-mereka yang tidak sholat pun di dunia di agamanya semisal atau di yang ia anut nggak ada kewajiban sholat. Wong Islam pun kan ada kodang. Wong Islam itu ono aliran sing sholatnya wajib hanya 3 kali saja. Karena Al-Quran menyebutkan sholat 3 waktu. Subuh, zuhur, sama maghrib kalau nggak salah. Hanya 3 waktu itu tok. Nah, ketika obrolan-obrolan seperti itu, atau ada yang aliran sing masya Allah, naudzubillah, cukup ingat saja itu sudah cukup.
Karena di Al-Quran katanya disebutkannya itu ketika kamu ingat Allah maka selesai semuanya. Maka ketika sholat juga cukup ingat sholat sudah selesai semuanya. Nah ini kan ya apa ini modelnya gila. Ini nanti akan diperlihatkan besok. Bahkan mereka-mereka yang semestinya kewajiban sholat di dunia lalu dalam agamanya atau dalam pangan yang dia yakini itu tidak ada sholat. Jawaban mereka apa ketika diminta pertanggungjawaban? Lam nakum minal musallin. Kita nggak sholat. Itu jawabannya. Padahal kan syaratnya sholat ya harus Islam. Tapi ketika mereka memilih agama yang non-muslim, tetap mereka itu nanti akan dituntut dengan kewajiban-kewajiban Islam sebagaimana sholat. Ya. Jadi akan dibuka, jadi dibuka kedoknya, dibuka topengnya, semua akan diperlihatkan. Wa wufiyat lan den tuhoni apa kulo nafsin saben-saben awa-awaan, saben-saben awa-awaan min ahli kitab saking ahli kitab, wa ghairihim lan sakliyan ahli kitab jazaan kelawan walese barang kang lakoni. Kelawan walese barang kang lakoni maka sabat tegese kang lakoni kasabat jazaan kelawan wales ma barang-barang kasabat kang lakoni sapa nafsu kasamilat tegese nglakoni apa nafsu min khairin saking kebagusan wa syarrin lan keolonan wahum utawi nas ayin nasu ikula yuzlamuna la yuzlamuna ora den zalimi sapa annas ai binaksi tegese binaksi hasanatin kelawan ngurangi kebagusan au ziyadati sayyatin utawa nambahi Allah. Jadi mereka ahlul kitab itu ya pengertiannya definisinya adalah orang-orang yang beragama Nasrani Yahudi tetapi yang masih berpegang teguh terhadap agamanya masing-masing. Itu tetap nanti akan diberikan porsi yang ideal. Maksudnya itu kalau mereka memang percaya terhadap Nabi Isa dan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan syariatnya Nabi Isa, ya akan diberikan pahala yang setimpal. Sebaliknya, mereka orang Nasrani, orang Yahudi, ahlul kitab yang kemudian berbuat maksiat juga akan dituntut sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Tapi kalau sampai sekarang yang ahlul kitab itu ya sulit ditemukan. Ya ada yang mengatakan mereka Nasrani Yahudi itu ahlul kitab, ada yang mengatakan mereka yang Yahudi Nasrani tetapi yang masih berpegang teguh, masih orisinil. Ya sulit kalau menemukan orisinil itu sulit karena orang Nasrani, orang Yahudi itu sudah tercampur dengan kitab-kitab yang sudah tidak aslinya. KPU dibajak, diganti, makanya ada yang mengatakan mereka itu bukan ahlul kitab, ada yang mengatakan itu adalah ahlul kitab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.